sudah menjadi semboyan seorang mukmin, ish kariman au mut syahida. Hiduplah dengan keadaan mulia, jangan mau dihina-hinakan atau mati syahid. Daripada ini bahwa banyak sekali dalil-dalil yang dipelintirkan oleh sekelompok orang yang mengatakan ini begini, yang memang kata-kata itu benar, tetapi ada unsur-unsur kekeliruan di dalamnya, ada tujuan-tujuan yang tidak benar, dan ini adalah politik kotor. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Dan yang memakai kalimatu haqqin urida bihal batil, yang memakai ini juga butuh kecerdasan juga. Jadi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang benar-benar, tetapi di balik itu ada niat-niat busuk, niat-niat jahat terhadap Islam, maka itu orang yang memang sudah pintar, dipilih oleh orang-orang luar untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبسندنا المتصل من منوي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين بسنده. قال الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال باب في الأمر الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Mari. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dene panika ya. Panika bab fil amri bil ma'ruf kalaban dalam merintah kalaban bagus, wan nahyi 'anil munkar, menyegah dari barang mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, nyoro kebagusan, nyegah kecobaan, mereka termasuk rukun, termasuk cangga dari canggahan agama se'azim, se'agung. Sehingga pasara orang yang saya melalaikan mereka, saya ngidengaki dak amar ma'ruf nahi munkar, maka orang mereka ampun tak anegaki dak kecanggahan agama. Jadi sangat rajih, sangat penting amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala dawu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, badabaan area bagus umat ukhrijat linnas, saya bakal keluar dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngalam dari umat Kanjeng Nabi, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagus-bagus manusia, sebagus-bagus umat, saya bakal keluar dari manusia. Panika kenapa salah satunya dari panika? Tugasah si sangat raja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyoro ban karaban bagus, nyegah ban karaban barang munkar. Namun tada amar ma'ruf nahi munkar, ada gelabakan agama panika. Rosak. Saumpamanya pada barang mungkar pasti torot rosak. Jadi harus beda situng orang atau situng kelompok
saya yaqum bihadzal amril wajib, saya negaaki dak kapereng kewajiban menikah. Diterangake dalam satu hadis pada orang ngabulah dak ka Allah Subhanahu wa taala di zaman naudzubillah di zaman 70 tahun tawar keluar 70 tahun ngabulah berapa ibadah salat sampai bungkuk 70 tahun. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala apareng wahyu dak ka nabina umat menikah engkau tak nerima dak ka amal orang arwah fi tak nerima dak ka amal orang se ngebula kang kok 70 tahun kopi tak terima jawab kok. Tak kerjat se nabi menikah tak kerjat ya Allah tak kerjat ya Allah, kenapa sih pas ajunan tak nerima dak ka ibadah orang ka itu sampai 70 tahun? Allah Subhanahu wa taala anurunaki wahyu dak ka nabi menikah lam yatama'ar fiyya wajhuhu qat. Orang yang jadi saya ngabula kang kok 70 tahun tak pernah ma'ar, tak pernah mirah, tak pernah auba muanah ketika bada fereng tusah elakonin, tak pernah pegel fiyya qattu ning di rumah sarang kok sama zakare. Jadi bada fereng mungkar tak ma'ar muanah, tak mirah, tak pegel. Ini kesebung ghirah. Maka subhanallah sangat berat. Jadi harus beda amar ma'ruf nahi mungkar. Situng contoh boleh. Subhanallah di zaman semangkin apa ndak. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ning Makkah al-Mukarramah sejak beten kaula munduk Makkah al-Mukarramah sampai beten kaula mukim sampai Ambu sampai Sereng ke Makkah al-Mukarramah salastari Ambu munduk panika ki pakun tahu be ning Makkah al-Mukarramah tiap salat jadi menjelang salat kurang seperempat jam panika bermobil ajalan menelusuri pelosok-pelosok salah setiap toko saja itu tutup. Saja toko itu tutup. Orang tuan tu pun mereka masuk ke masjid saja. Masya Allah, ibu toka itu indah, senang, celap dekat. Masya Allah. Jadi harus beda amar ma'ruf nahi mungkar. Panika orang yang saya ajalan mobil lakar dari pemerintah panika. Artinya hinyamain mutawwi. Jadi orang yang nyuruh taat dah ke orang mutawwi. Jadi jalan. Beda saya jalan sokoh, mun saya tak bisa jalanin mobil. Salah. Sementara semakin karena ampun longgar Makkah al-Mukarramah panika bani ning artinya bani ning luar Makkah, bani ning Jeddah, bani ning Kadimah. Ning Makkah al-Mukarramah semakin panika ampun dihapus peraturan kak itu. Sehingga sanajan salat tuku panika ki bakun beda se Makkah.
semakin dihapus peraturan mereka sekencang nutup betul kunah tutup sekencang muka. Jadi ada mereka tak nyaman dekat. Jadi ketika entar dekat masjid dari hotel terkadang bertuku segi muka tuh subhanallah nang idina area pusat Islam bisa ada iya. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi naudzubillah saumpamana pas bedah bareng mungkar. Miras, minuman keras. Pas naudzubillah tempat perjudian, tempat perzinaan, tempat apa. Padahal kan butuh dek kekubasaan dan kekerasan dan kekuatan. Butuh. Jadi menengis hitung saat ini saya enter ya kena Islam panika iki bedelunaan tapi beda juga pada satu saat ketika lunak diperlukan harus lunak, ketika keras diperlukan harus keras. Kalau mengajak orang untuk kebaikan, untuk orang sholat berjamaah, untuk orang pergi ke masjid, untuk meramaikan masjid, untuk segala macam kebaikan, itu mungkin butuh kelunaan. Tidak boleh orang memakai kekerasan. Tapi harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hi ahsan qaribu wasaddidu wasamma wa abshiru, berilah kabar gembira, berilah mau'izah untuk orang-orang lain untuk mengajak kebaikan, berilah cerita-cerita tentang surga, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ajak. Tetapi ketika ada mungkar, bagaimana mau lunak? Kalau memang orang yang mungkar diajak untuk jalan yang lurus, untuk jalan yang benar, tidak mau, tanda dan semacam, maka harus ongke lebih tinggi. Sekalipun tidak harus langsung pakai kekerasan, tetap harus kita mengajak dengan sopan santun, dengan baik, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetapi jika mereka tidak mau dan harus kita memakai kekerasan, apa boleh tidak? Falyughayyirhu biyadihi. Bahkan itu yang pertama oleh Rasulullah SAW disebutkan falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, baru dengan lisan. Intinya setiap sesuatu punya tempat, ada tempatnya. Setiap sesuatu punya hak. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberi sesuatu yang memang haknya harus diberi haknya. Idza qila halim qul walil hilmi mawdi'u wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlu. Idza qila halim, jika dikatakan kepada kamu halim, isbir, sabarlah, hilimlah kamu. Qul walil hilmi mawdi'u, katakanlah bahwa hilim, sabar ada tempatnya. Kalau tepat di tempatnya bagus. Wa hilmul fata fi ghairi mawdihi jahlu, sedangkan sabar seorang pemuda pada lain tempatnya itu adalah bodoh, jahlu. Jadi kita harus, bahkan dalam Al-Quran tarhib wa targhib selalu berdampingan. Allah Subhanahu wa taala jika menyebut dalam satu ayat menyebut surga, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka. Ketika menyebut neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebut surga.
Jadi harus itu harus. Kalau dikatakan Islam adalah rahmatan lil alamin, betul memang rahmatan lil alamin. Tetapi jangan sampai kata-kata rahmatan lil alamin dipakai untuk dalil untuk orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuatu pasti ada tempatnya. Al-Quranul Karim, siapa orang yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim tidak baik? Baca Al-Quranul Karim tidak baik. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, satu huruf 10 pahalanya. Satu huruf. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 huruf. Hatta anak-anak kecil tahu bahwa orang yang membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Tapi pada satu saat dicegah, jangan baca Quran. Bukan karena Al-Qurannya yang tidak baik, tetapi karena tempatnya. Wa nuhitu an aqra'al Qur'ana fir ruku'i was sujud. Rasulullah SAW bersabda, saya dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dalam waktu ruku' dan sujud. Waktu ruku' kok baca Al-Qur'an? Ruku' ada zikirnya khusus tersendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jika dalam ruku' membaca Al-Qur'an itu tidak baik. Bukan karena Al-Qur'annya yang tidak baik, tetapi karena tempatnya, bukan tempatnya. Jadi harus ada taifah, satu kelompok yang memang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita tidak boleh mencaci mereka. Itu sudah begitulah agama, keanekaragaman ini harus. Coba satu ayat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Bagaimana terusan ayat itu? Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda Al-Quran. Siapa yang tidak percaya Al-Quran sudah tidak ada imannya. Al-Quranul Karim. Asyidda 'alal kuffar. Tetapi ruhama bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad, para sahabat, para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, mulai dari sejak zaman Nabi sampai pada hari ini, sampai hari kiamat, asyidda 'alal kuffar. Asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi terhadap siapa? Terhadap orang-orang kafir. Karena memang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhuhum aduwa. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang memusuhi Allah, kita harus memusuhi juga. Ruhama bainahum. Saling kasih menyayang, saling sesama. Walladzina ma'ahu, sesama orang-orang yang bersama Rasulullah, sesama sahabat, sesama orang mukmin, rahama bainahum. Sekarang agak ada sebagian dari mereka yang entah kurang tahu, saya mungkin kurang paham atau bagaimana, agak melintir dalil-dalil agama sehingga dampak bahayanya terhadap masyarakat adalah sangat bahaya. Seperti mengatakan agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bagus. Saya salut, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tetapi jangan sampai salah, jangan digunakan rahmatan lil alamin sebagai dalil untuk orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang kalimatu haq
haqqin urida bihil batil. Kadang-kadang ada kalimat benar, hak, urida bihal batil. Yang dituju, yang dimaksud daripada kalimat hak ini adalah batil. Pelintiran-pelintiran seperti itu pada saat ini sangat banyak, sangat luas. Ini butuh penjelasan dari para ulama. Harus dijelaskan. Jadi seperti itulah agama Islam, rahim, rahama bainahum, rahmah, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Dan yang memakai kalimatu haqqin urida bihal batil, yang memakai ini juga butuh kecerdasan juga. Jadi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang benar-benar, tetapi di balik itu ada niat-niat busuk, niat-niat jahat terhadap Islam, maka itu orang yang memang sudah pintar, dipilih oleh orang-orang luar untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Sering, bukan hanya satu kali, dua kali, sering saya jelaskan bahwa ini adalah suntikan-suntikan dari orang-orang luar Islam yang memang mereka punya inisiatif, mereka punya kepercayaan, mereka punya keyakinan bahwa tidak mungkin agama Islam dihancurkan kecuali dihancurkan di dalam Islam itu sendiri. Jadi diusahakan untuk orang Islam untuk membenci terhadap peraturan-peraturan Islam itu sendiri, terhadap ta'alimul Islam, terhadap syariat Islam, terhadap dan lain sebagainya. Satu contoh lagi. Waktu pada saat perang Sayyidina Ali radhiyallahu taala an dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum yang keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, dan itu bukan orang yang termasuk orang yang fi hidayatin, tetapi fi dhalal. Kaum Khawarij adalah satu golongan yang memang sesat. Pada saat peperangan Sayyidina Ali dengan kaum Khawarij, kaum Khawarij minta kepada Sayyidina Ali untuk menjadikan Al-Quran hakim di antara Sayyidina Ali dan kaum Khawarij. Artinya harus kita kembali kepada Al-Quran, segala sesuatu harus diputus dengan Al-Quran. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, loh, kok bisa seperti ini? Jangan dibuat untuk itu, untuk peraturan, untuk perjanjian. Itu sudah memang kita menjadikan hakim sudah. Kenapa kok harus kita kembali kepada Al-Quran? Memang kita sudah harus kembali kepada Al-Quran. Nuhakkimul Quran. Al-Quran jadikan alasan yang pertama, maksudnya alasan yang kuat hakim, sebagai hakim. Ini kata-kata orang Khawarij kepada Sayyidina Ali. Jadi kita kaum Khawarij dengan Sayyidina Ali kan beda pendapat. Kaum Khawarij dengan Sayyidina Ali beda pendapat, sehingga terjadi peperangan ila akhirih. Dan ini cerita yang panjang. Asal mulanya Sayyidina Ali keluar untuk memerangi sekelompok yang dianggap bughat, yaitu Sayyidina Muawiyah. Lalu dalam perjalanan ada sekelompok yang keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali, lalu dikatakan Khawarij. Dan itu memang tidak betul, memang salah kaum Khawarij itu, karena Sayyidina Ali
radhiyallahu taala anhu ada pada jalan yang benar. Terus, dan itu sudah diketahui oleh para sahabat semua bahwa kaum Khawarij adalah orang yang salah. Alhasil beda pendapat, berdebat, akhirnya kaum Khawarij mengatakan nuhakkimul Al-Qur'an. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai hakim, sebagai pemutus di antara kita, mana yang benar, mana yang salah. Sayyidina Ali mengatakan jangan dibuat peraturan karena itu memang sudah harus kita tahkim kepada Al-Qur'an. Kalau tidak kepada Al-Qur'an, kepada apa lagi? Tetapi ini di balik ini ada tujuan-tujuan tertentu. Di balik ini ada terselinap, ini politik, ada terselinap tujuan busuk untuk mengalahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Ali mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat hak, kalimat yang benar, tetapi tujuan mereka dari kalimat yang benar ini adalah batil. Persis seperti orang yang mereka mengatakan al-Islam rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmat lil alamin. Itu kalimat yang hak, betul memang. Tetapi kalau urida bihal batil, maka tidak bagus. Kalau urida bihal batil, maka itu salah. Kalau kita mengatakan sudahlah, kalau ada orang na'udzubillah minum minuman keras, ada orang judi, kita bisa negor, bisa kita kalau negor. Tetapi ada orang yang mengatakan sudahlah, apa urusan negor mereka? Kenapa? Karena al-Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu salah. Rahmatan Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan pada tempatnya. Jadi, idza qila halim fa qul lil hilmi mawdi'un wa hilmu fata fi ghairi mawdi'ihi jahlu. Sampai-sampai dalam kitab Ihya Ulumuddin dijadikan kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sampai dijadikan satu kitab oleh Imam Al-Ghazali, kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sangat-sangat penting. Dan kita di dalam Islam ini namanya kan juga bisa dikatakan kekayaan Islam. Islam itu kaya, Islam itu lengkap. Kalau ada orang yang jalannya amar ma'ruf nahi mungkar, sementara ada orang yang jalannya dengan lemah lembut, semuanya tujuannya baik. Maksud daripada ini tidak boleh yang lemah lembut mencaci orang yang keras terhadap kemungkaran. Karena memang itu sudah pada tempatnya. Kalau keras kepada bukan kemungkaran, itu yang salah. Seperti lunak kepada kemungkaran juga itu salah. Salah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang ma'ruf. Kita ketahui bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut. Kita ketahui bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang syadid, yang keras di dalam agama. Tetapi ketika peperangan Ahlur Riddah, mani'iz zakah, ketika sekelompok ada orang yang tidak mau memberi zakat, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ada sekelompok orang yang tidak mau memberikan zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Oleh Sayyidina Abu Bakar
minta zakatnya. Mereka tidak memberi zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengajak para sahabat, kalau memang tidak mau memberi zakat, mereka mengatakan zakat tidak wajib setelah wafat Rasulullah SAW. Padahal zakat itu juga adalah rukun daripada arkanul Islam. Wa tu'tiyaz zakah, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimus shalah, tu'tiyaz zakah, wa tasumu ramadan, wa tahujju al-baita liman istata'a ilaihi sabila. Alhasil mereka mengatakan zakat tidak wajib, maka Sayyidina Abu Bakar mengajak para sahabat untuk memerangin mereka. Sementara para sahabat keberatan. Bagaimana orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka salat 5 waktu, bagaimana kita perangin? Artinya keberatan para sahabat pada awal mulanya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tetap bersikukuh keras, tetap mau saya perangi mereka-mereka yang mengatakan zakat tidak wajib, dan mereka hukumnya adalah kalau tidak mewajibkan zakat maka hukumnya murtad. Kita perangin. Sehingga akhirnya setelah para sahabat semua enggan untuk ikut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau kalian semua, bukan hanya siapa, semua dari Sayyidina Umar sampai semua umat, tidak ada yang keluar memerangi mereka, aku akan keluar sendirian. Itu keberanian Sayyidina Abu Bakar juga. Itu pakai kekerasan juga. Aku yang akan memerangi mereka. Sekalipun saya sendirian, saya tetap keluar untuk memerangi mereka. Fasyarahallahu sadra Umar wa sudura ghairihi minas sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hati Sayyidina Umar dan lain sahabat-sahabat yang lain, dan semuanya faham bahwa apa yang telah diambil keputusan Sayyidina Abu Bakar adalah tepat. Maka semuanya keluar memerangi mereka. Sayyidina Abu Bakar yang katanya lemah lembut, pada satu saat pakai kekerasan juga. Karena memang sudah pada tempatnya. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang katanya keras ila akhirih, pada satu saat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu keluar dengan diiringi beberapa bala tentaranya dengan kemegahan dan ila akhirih. Pada satu di tengah perjalanan ada seorang pemuda yang mencegah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan menghunus pedangnya, lalu menghentikan perjalanan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, wahai Umar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, jika engkau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikut engkau, siap hidup ataupun mati siap. Tetapi jika engkau sudah keluar dari jalan Allah, sudah bengkok jalan kamu, maka pedang ini yang akan meluruskan kamu. Pedang ini yang Sayyidina Umar orang yang keras. Bagaimana tanggapan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Bukan lalu dimarahin, tidak. Sayyidina Umar mengatakan, alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salah satu daripada pengikutku, yang mana jika aku Umar berjalan pada jalan yang bengkok, dia akan meluruskan dengan pedangnya. Alhamdulillah. Sangat berterima kasih Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala.
Karena ini memang sudah tempatnya. Karena saya agak panjang dalam hal ini, karena memang sangat-sangat dibutuhkan, karena memang sangat-sangat banyak pada zaman-zaman seperti ini, hari-hari seperti ini, pada waktu-waktu sekarang ini, banyak sekali yang mempelintirkan dalil-dalil agama yang mereka menggunakan kalimat-kalimat hak, kalimat-kalimat yang benar, tetapi urida bihal batil. Dan ini memang sudah termasuk kewajiban para ulama untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya, supaya tidak tersesat mereka, supaya mereka tidak tergelincir, tidak mengikuti apa yang telah mereka hembar-hemburkan. Jadi ini yang harus kita fahami. Intinya kalau ada orang berusaha untuk umat Islam jauh dari ta'alimul Islam, kalau ada orang yang berusaha untuk orang Islam membenci peraturan-peraturan Islam, syariat-syariat Islam, maka itu adalah racun yang tidak boleh diminum. Kalau diminum akan binasa sendiri, akan mati sendiri. Dan ini bagi orang karena mereka mengemas racun ini, dikemas dengan rupa madu, diberikan kepada orang-orang mukmin, dan mengatakan dia bahwa ini madu tetapi isinya adalah racun, maka setiap orang yang tahu bahwa itu isinya racun, wajib itu menjelaskan, harus itu menjelaskan bahwa itu bukan madu, itu racun. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Setelah ini, setelah menyampaikan bahwa ini adalah racun, sudah kewajiban kita sudah terselesaikan. Terserah orang yang, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan biwasitatihim, dengan perantara mereka, dengan perantara ulama, dengan perantara para duat-duat yang mukhlisun, yang memang ikhlas dalam menjalankan tugas menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Pada saat ini memang banyak sekali. Seperti mereka mengatakan bahwa agama Islam adalah agama pedang. Loh, ini gimana kok mengatakan agama Islam adalah agama pedang? Kata-kata ini sudah tidak enak didengar oleh Bapak. Tidak enak didengar kita ini. Dengar kuping kita tidak enak sudah. Agama Islam adalah agama pedang. Agama Islam adalah membunuh orang ila akhirih. Terus mereka pakai dalil juga. Mereka juga pintar, mereka juga cerdas.
Karena memang dipilih oleh orang-orang luar untuk menghancurkan Islam. Dan mereka dipelintirkan terus. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ini hujjah mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa wa'lamu, dan ketahuilah kalian semua bahwa surga di bawah pedang tahta dhilalis suyuf. Katanya Islam ini menganjurkan untuk kekerasan, untuk membunuh orang, untuk ini. Rasulullah SAW sendiri bersabda seperti itu, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Wah, subhanallah, sangat-sangat pintar mereka. Memang iblis adalah seorang yang pintar. Kalau iblis tidak pintar, iblis tidak mungkin menyesatkan orang-orang yang gede-gede, orang-orang yang para aulia-aulia, orang-orang yang para ulama-ulama. Tujuannya mereka orang-orang yang sudah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak disertai oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, udah gelabakan, kalah. Tetapi hadis ini dipelintirkan. Hadis ini dipotong-potong. Hadis ini diambil sebagian. Kalau kita baca teks hadis sempurnanya, maka baru kita mengatakan bahwa Masya Allah, Islam ini agama yang benar. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitum fathbutu wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ini cuma diambil sebagian dari hadis wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Hadis yang sebelumnya tidak dibaca. Sangat-sangat keliru, sangat-sangat keliru. Seperti kelirunya orang yang mengatakan fawailul lil musallin. Kalau cuma baca fawailul lil musallin saja, alladzina, tidak dibaca seterusnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun tidak dibaca fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Itu sangat-sangat sesat dan keliru. Jadi orang-orang yang salat itu adalah orang-orang yang celaka, orang yang benar, orang yang tidak salat. Alladzina hum an salatihim sahun tidak dibaca, sangat-sangat keliru. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, wahai para sahabatku, wahai para kaum mukminin, mukminat, mukminin, muslim, jangan kalian la tamannu liqa'al adu, jangan kalian mengharap untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala selamat. Kalau sudah kita selamat, sudah. Jangan mentang-mentang karena ini saya mau ketemu musuh, mau ketemu ini, mau ketemu. Kalau sudah selamat, sudah. Jangan mentang, jangan. Was'alullah al-afiyah. Tetapi fa idza laqitumuhu fathbutu. Tetapi kalau kamu sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan pertemukan kami dengan para musuh-musuhmu, tetapi toh pada satu saat tetap bertemu dengan mereka, dengan musuh-musuh Islam, fathbutu, maka janganlah kamu lari. Fathbutu, tetaplah kamu. Wa'lamu, dan janganlah mundur sedikit pun. Wa'lamu anna
al-jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwa surga menantimu jika kamu mati di jalan Allah. Dan jika kamu membunuh mereka, mereka pasti masuk neraka. Kalau sudah dibaca lengkap hadis ini sudah. Tetapi kalau cuma diambil sebagian-sebagian, mengatakan Islam itu adalah agama pedang. Jadi seperti ini, walhasil pembahasan tentang ini ada banyak orang yang memelintirkan dalil-dalil, dan dalil-dalil itu kadang-kadang benar tetapi urida bihal batil. Ada tujuan-tujuan busuk di dalamnya, ada tujuan-tujuan yang berbahaya. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Intinya dari semua pembahasan ini, intinya adalah satu, dan satu itu harus kita pegang teguh, bahwa siapapun yang menjauhkan kita umat Islam dari ta'alimul Islam, dari peraturan Islam, menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita dari ulama, menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari majalisul ilm, menjauhkan kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh diambil. Itu sudah intinya itu. Jadi beraneka ragam cara yang bagaimana. Kalau itu intinya, kita tinggalkan. Dengan cara begini, kita harus waspada dan kita harus tinggalkan hal tersebut. Seperti mengatakan Islam adalah agama kolot karena mereka cuma memikirkan akhirat saja. Tidak bisa maju kalau cuma akhirat saja. Kata siapa? Para mursyid yang mereka memang akhirat, yang mereka memang membimbing orang untuk jalan akhirat, mereka juga pejuang. Ayah saya Ali Wafa adalah pemimpin Hizbullah pada zamannya, dan ayah saya Ali Wafa membawa pedang ketika Jepang datang, atau Jepang atau Belanda pada saat itu datang dengan kapalnya dari arah laut, dari sana datang untuk memerangi, menggempur desa Ambuntan dan lain sebagainya. Ayah saya Ali Wafa membawa pedang sampai di di pinggir laut. Waktu itu masih belum beristrikan umi saya, masih istrinya yang tua, Nyai Nurdinah. Nyai Nurdinah memegang abah saya. Mau kemana Tuan? Mau kemana Tuan? Karena dia bilang Tuan kepada ayah saya. Mau kemana Tuan? Kamu sendirian, kamu tidak bakal menang. Wah, udah, kamu yang maka terus langsung. Dan banyak orang-orang yang mengikutinya pada saat itu. Padahal Kiai Ali Wafa tidak mengajak mereka, tetapi keluar semua. Tetapi setelah kapal dekat, sudah mendekati pantai, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan deras, mengirimkan awan yang menyelimuti, awan deras hujan, sehingga kapal itu belok dan pergi lagi. Inti daripada ini, ayah saya juga bawa pedang kok. Itu mursyid. Itu tugasnya mengajak orang untuk zikir kepada Allah, untuk ini, untuk ini. Tetapi pada saatnya kalau diperlukan, ya keluar juga. Pada saatnya kalau diperlukan, kalau harus memakai pedang, ya keluar juga pedangnya. Dan banyak lagi para mursyid-mursyid yang gugur dalam peperangan syuhada.
Kita harus berimam, kita harus bercontoh, kita harus mengikuti siratuh as-sahabah. Para sahabat mereka para mursyid-mursyid. Kita ini dalam thariqah Naqsyabandiyah, silsilah kita nyambung ke Sayyidina Abu Bakar. Ada yang juga nyambung ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mati syahid. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga mati syahid. Bahkan karena Sayyidina Abu Bakar memakan tetapi ini adalah pendapat yang pembahasan yang harus dibahas bahthun mustaqil. Alhasil para sahabat banyak mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka yang gugur mati syahid. Sudah menjadi semboyan seorang mukmin ish kariman au mut syahida. Hiduplah dengan keadaan mulia, jangan mau dihina-hinakan atau mati syahid. Man lam yujahid wa lam yuhaddits nafsahu bil jihad mata insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Inti daripada ini bahwa banyak sekali dalil-dalil yang dipelintirkan oleh sekelompok orang yang mengatakan ini begini, yang memang kata-kata itu benar, tetapi ada unsur-unsur kekeliruan di dalamnya, ada tujuan-tujuan yang tidak benar, dan ini adalah politik kotor karena memakai dalil-dalil Al-Quran dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan diddul Islam wal muslimin. Mungkin ini bisa sampai ke mana juga karena ini adalah tugas daripada kita untuk menyampaikan wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Sudah kita sampaikan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi